Halo semuanya, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dirga Maulana. Saya peneliti Amanat Institut. Kali ini, sore hari ini kita mulai bersuara yang tiap pekan kita akan membahas soal dan mengundang narasumber dari kalangan anak-anak muda. Mulai bersuara mewakili kegelisahan anak-anak muda, baik generasi milenial maupun generasi Z. Kita selalu menyajikan dan membahas isu-isu yang sedang menjadi perbincangan hangat. Hari ini kita akan berdiskusi sekaligus berbincang soal pilkada serentak, lanjut atau tunda. Sudah hadir nanti di tengah-tengah kita salah satu peneliti dari CSIS, Bang Arya Fernandes. Nanti Bang Arya dikit lagi akan gabung dengan kita. Teman-teman jangan lupa ikuti terus Instagram Amanat Institut dan juga follow juga di Facebook Amanat Institut, Instagram Amanat Institut. Program mulai bersuara kita pindahkan di hari Jumat sore karena di hari Senin banyak yang meminta untuk pindah di hari Jumat. Bang Arya sudah belum masuk ya, kita tunggu ya kawan-kawan semuanya, teman-teman. Nah, teman-teman, jangan lupa pantengin terus narasi kita di akun media sosial yang kita punya. Amanat Institut di IG, Instagram, kemudian juga di Facebook Amanat Institut, di YouTube Amanat Institut, dan juga di Spotify Amanat Institut. Kita banyak menarasikan politik anak muda yang bergenre postmodernisme. Bentar, Bang Arya belum masuk. Sambil menunggu, kita akan berbincang soal pilkada lanjut atau tunda, karena banyak sekali perbincangan dan polarisasi antara lanjut dan tunda mengenai pilkada tahun ini. Karena banyak kekhawatiran dari kalangan masyarakat bahwa pilkada pada masa pandemi ini sulit dilakukan karena akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Kekhawatiran itu bisa dimaklumi, tapi pemerintah tetap ingin melaksanakan pilkada serentak. Sebentar kayaknya Bang Arya Fernandes agak kesusahan nih untuk bisa gabung dengan kita. Nih Bang Arya sudah mau live dengan kita. Halo Bang Arya, selamat sore. Sore Dirga, ya, apa ini kabar? salah satu narasumber sore hari ini, Arya Fernandes. Dia adalah seorang peneliti dari CSIS. Kita akan berbincang dengannya soal pilkada serentak lanjut atau tunda. Ini Bang, sedang ramai ya, hangat diperbincangkan oleh banyak orang. Pilkada serentak ini dilanjut atau ditunda karena Jokowi kemarin tanggal 21 September itu mengatakan pilkada harus terus lanjut gitu melalui Fadlur Rahman ya. Nah, ini bagaimana respon Bang Arya mengenai hal itu? Sedangkan ada dua ormas Islam, Muhammadiyah dan NU, menolak atau menolak untuk melanjutkan pilkada demi kemaslahatan umat. Bagaimana Bang Arya merespon hal tersebut, Bang? Baik, Dirga dan teman-teman di Amanat Institut. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan, terutama di masa krisis pandemi COVID, itu idealnya melibatkan banyak pihak ya, atau multi pihak, melibatkan multi aspek juga, terutama pada pemangku kepentingan di bidang kesehatan dan di bidang penanganan bencana. Sehingga proses pembuatan kebijakan di masa krisis itu akhirnya punya daya pengaruh yang kuat. Nah, untuk itu saya kira karena pilkada kita dilaksanakan di masa pandemi, harusnya proses pengambilan kebijakannya juga harus melibatkan ahli medis, ahli penanganan bencana, ahli epidemiologi, dan seterusnya. Dan saya melihat dalam proses itu, pengambil kebijakan, yaitu pemerintah, DPR, dan KPU, tidak terbuka terhadap opsi-opsi alternatif soal apakah pilkada akan dilanjut atau tidak. Padahal kita tahu tersedia cukup banyak opsi, misalnya untuk soal pilkada ini.
Misalnya menunda untuk sebagian daerah yang misalnya angka COVID-nya tinggi, atau menunda pada daerah yang zona merah atau zona hitam. Sementara daerah-daerah yang aman dapat bisa dilanjutkan gitu. Nah, saya melihat dalam hal ini para pengambil kebijakan tidak terbuka. Jadi pilihan di pengambil kebijakan seperti hitam putih aja, lanjut atau tidak. Padahal ada mekanisme-mekanisme lain ya. Kalau kita lihat di tingkat global sendiri, itu banyak negara-negara yang punya kebijakan menunda untuk sebagian daerah, menunda untuk sebagian besar, atau menunda untuk semuanya. Nah, kalau kita lihat kecenderungannya dari sisi pemerintah hari ini kan sepertinya agak sulit nih untuk menunda semuanya. Nah, saya kira perlu jalan tengah itu untuk menunda pada daerah-daerah yang berisiko tinggi gitu. Jadi maksud Bang Arya ada beberapa daerah yang memang itu zona merah gitu, itu yang harus ditunda. Tapi ada beberapa daerah yang memang sekitar 87% ya, 83% ya kalau misalkan dari riset yang lingkar survei Indonesia lakukan kan katanya ada sekitar 87% daerah yang ya tidak termasuk dalam zona merah. Kan pilkada ada di 270 daerah ya. Berarti kan hanya sebagian kecil aja gitu. Gitu maksud Bang Ara ya? Ya, maksud saya adalah begini. Maksud saya, situasi penanganan COVID di daerah itu kan berbeda-beda. Ya. Ada yang tingkat penyebarannya berada pada tahap risiko tinggi. Ada yang penyebarannya mungkin rendah. Ada yang misalnya fasilitas kesehatannya itu bagus, proses trackingnya bagus, ketersediaan lab untuk menguji cobakan atau memeriksa hasil swab testnya ada tersedia dengan baik gitu ya. Nah, karena kondisi ekonomi, kondisi kesehatan di tingkat lokal itu berbeda-beda, harusnya proses pengambilan kebijakan itu juga harus mempertimbangkan kondisi lokal. Jadi saya melihat mungkin tidak tepat atau kurang tepat dipukul rata semua kondisi daerah, kemudian kemudian diputuskan bahwa ini lanjut. Nah, jadi saya melihat terlalu beresiko kalau pilkada misalnya dilanjutkan pada daerah-daerah memang yang dengan kondisi tinggi gitu. Nah, jadi lebih baik pemerintah menurut saya, pengambil kebijakan menurut saya mempertimbangkan lagi, terutama di daerah-daerah yang berisiko tinggi itu. Nah, bagaimana dengan yang daerah yang tidak beresiko tinggi? Itu menurut Bang Arya harus gimana? Tetap dilanjutkan atau juga sama ditunda? Atau penanganan yang berbeda? Ya, kalau keinginan kita tentu lebih baik ditunda dulu sambil mempersiapkan persoalan-persoalan teknis. Misalnya sekarang soal sanksi hukum. Jadi kan di PKPU terbaru itu kan yang memang sudah ada progresnya ya. Misalnya tidak boleh ada rapat umum, tidak boleh ada tidak boleh ada pawai, ada konser, ada bazar dan seterusnya. Nah, tapi kan sanksinya hanya pembubaran gitu ya. Belum pada level misalnya sementara untuk pelanggaran kampanye di ruang terbatas misalnya sanksinya ada pengurangan jatah kampanye gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita lihat pada pendaftaran terdahulu itu kan kepatuhan calon dan kepatuhan publik untuk ikut dalam protokol-protokol kesehatan itu masih rendah. Nah, jadi menurut saya mungkin lebih baik dipersiapkan dulu kekosongan hukumnya, misalnya soal diskualifikasi misalnya dan segala macam gitu, sehingga proses penanganannya lebih baik gitu ya. Dan saya akan bicara juga nanti soalnya bagaimana daerah-daerah yang petahananya maju, bagaimana proses penanganan COVID-nya gitu kan. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu memang kalau kita boleh meminta tentu sebaiknya diundur. Tapi kan kecenderungan pengambil kebijakan sepertinya cukup sulit untuk menerima meskipun sudah banyak desakan dari Ormas, NU Muhammadiyah, PGI, KWI gitu ya, sudah banyak desakan publik, tapi kan pengambil kebijakan masih tetap bersikeras untuk tetap melanjutkan. Nah, untuk itu kita perlu cari jalan tengah gitu ya, jalan tengah supaya proses penanganannya lebih baik, orang terlindungi, ya sebaiknya mempertimbangkan pelaksanaan pada daerah-daerah berisiko tinggi gitu. Nah, jadi saya kira itu adalah pilihan moderat yang bisa dilakukan.
Hmm. Oke, artinya apa pilkada serentak ini ada yang dilanjutkan, misalkan daerah yang tidak terdampak COVID dengan apa maksimal gitu zona merah, tapi ada Hmm. yang apa namanya yang memang eh, itu zona merah dan itu perlu ditunda gitu. Saya kira iya. Saya kira itu adalah pilihan yang cukup moderat Rasional. untuk rasional untuk mencari jalan tengah di antara pilihan orang di antara orang-orang yang tetap kekeh untuk melanjutkan dan pilihan yang relatif lebih lebih apa namanya lebih jalan tengah gitu ya. Nah, tapi kan ini butuh cepat. Kenapa begitu? Karena pada 2 hari lagi, 26 September, itu kan pilkada sudah, kampanye sudah dimulai. Ya, Dan kalau kampanyenya sudah dimulai kan, kalau ada penundaan itu kan akan repot ya, akan merepotkan dari sisi tahapan gitu. Jadi memang kalau memang pemerintah ada keinginan untuk menunda pada daerah-daerah berisiko tinggi, itu lebih baik saya kira dalam 2 hari ini diputuskan gitu. tapi dampak positif dan negatifnya apa nih Bang? Kalau misalkan kita melanjut gitu atau kita menunda bagi pilkada tahun ini. Kalau dampak positifnya misalkan seperti apa, dampak negatifnya kita tahu lah bahwa itu akan menjadi klaster baru gitu. Tapi mungkin ada dampak positifnya juga yang kemudian pemerintah memikirkan itu gitu. Ya, saya kira begini. Saya kira ada dua pertimbangan yang saya duga itu menjadi aspirasi pemerintah dan pengambil kebijakan, terutama pemerintah, kenapa ini harus dilanjut ya. Meskipun pada posisinya saya lebih cenderung untuk menunda pada daerah-daerah berisiko tinggi. Yang pertama, dugaan saya itu adalah ada aspek ekonomi politik ya. Ekonomi politik itu misalnya pemerintah sudah menganggarkan hampir 5 triliun untuk memberikan alokasi tambahan pada pembiayaan pilkada di semua tempat gitu ya. Untuk misalnya penambahan alokasi untuk protokol kesehatan, pembelian APD misalnya, pembelian baju kesehatan dan seterusnya. Dan dana itu kan sudah tergunakan dalam proses tahapan kampanye sebelumnya gitu ya. Dan juga mungkin juga sudah dibelikan APD-nya, sudah disalurkan gitu ya. Nah, saya menduga pemerintah khawatir kalau misalnya ini ditunda, itu akan terjadi permintaan tambahan baru kepada pembiayaan kampanye gitu. Sehingga situasi ekonomi kita yang memang sekarang lagi buruk juga terjadi defisit gitu ya. Nah, mungkin pemerintah berpikir itu bagaimana supaya anggaran ini tetap tersalurkan supaya pilkada dilakukan dan tidak terdapat permintaan anggaran gitu ya. Nah, dugaan saya kedua adalah juga aspek pembiayaan. Kalau ini ditunda, ini mungkin dugaan saya terhadap kenapa pemerintah tetap melanjutkan itu adalah pembiayaan politik. Ini kan sudah terjadi penundaan dari September ke Desember ya. Nah, ketika terjadi penundaan 3 bulan, tentu itu menambah alokasi anggaran kandidat. Nah, misalnya kandidat harus spend banyak dana untuk melakukan sosialisasi, pembuatan alat peraga, dan seterusnya, gitu ya. Sehingga kalau ini ditunda lagi, itu tentu juga akan memperbanyak alokasi pembiayaan yang dikeluarkan oleh kandidat. Sehingga ini tentu juga saya kira dikeluhkan oleh partai-partai. Ya, udah deh, lanjut aja. Mungkin dugaan saya itu. Dua hal itu yang membuat kenapa ini dilanjutkan. Gitu. Ini Bang, ada pertanyaan dari followers kita nih, Arina Sanggara ini. Menurut Bang Arya, dampak politik apa yang didapatkan kalau misalkan pilkada itu ditunda? Tadi kan aspek ekonomi politiknya, ini dampak politiknya kira-kira ada nggak? Selain biaya yang sudah keluar misalkan. Ya, terutama pada level kompetisi ya. Pada level kompetisi, tentu kalau itu ditunda, itu akan memberikan kesempatan yang banyak bagi non petahana untuk bisa bersosialisasi lebih lanjut gitu. Karena di waktu yang terbatas, misalnya meskipun ada penundaan, waktu COVID ini kan membuat proses mobilisasi politik menjadi terbatas. Kandidat non petahana itu kan tidak
tidak bisa dengan leluasa menemui masyarakat, melakukan kampanye gitu ya. Karena mungkin orang khawatir untuk ditemui, mungkin orang takut gitu ya, sehingga mobilisasinya menjadi berkurang. Nah, kalau ini ditunda, tentu non petahana akan punya ruang yang cukup untuk untuk berkampanye dan mengenalkan dirinya ke publik. Ya. Nah, selanjutnya kalau ini ditunda, saya kira juga bagi kandidat petahana yang mungkin dia sudah bagus ya, mungkin dia hasilnya udah hampir menang nih, udah pasti menang nih. Ini kalau ada pilkada Desember dia udah hampir menang nih gitu ya. Tapi kalau dia ditunda, mungkin ke peluang menangnya bisa berkurang gitu. Nah, sehingga risiko politik itu dihitung juga gitu. Nah, jadi saya kira ada aspek praktis seperti itu juga yang saya duga gitu. Nah, biasanya kan juga soal partisipasi politik ya, ketika misalkan orang akan menuju TPS dan mencoblos gitu hak suaranya gitu, itu kan ada partisipasi politik lah hitungannya. Nah, ini menurut Bang Arya gimana nih saat pandemi seperti ini? Kalau misalkan pilkada tetap dilanjut maupun pilkada tetap ditunda, kan banyak kekhawatiran ya kalau misalkan dilanjut partisipasinya akan menurun gitu kan? Karena orang enggan ke TPS takut terpapar virus corona gitu kan? Ini gimana Bang Arya menanggapinya? Ya, kalau kita lihat di Korsel misalnya itu kan partisipasi justru meningkat ya. Karena penyelenggaranya mampu membuat satu prosedur kesehatan yang jelas, yang rigid, bagaimana mempersiapkan proses tahapan kampanye dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah baku gitu. Nah, tapi ini dugaan saya mungkin efek yang akan kuat mungkin akan terasa di tingkat di daerah-daerah yang karakternya urban, itu perkotaan ya. Kenapa perkotaan? Karena saya menduga kekhawatiran masyarakat perkotaan terhadap COVID gitu ya, itu jauh lebih tinggi. Ini dugaan ya, tentu saya belum ada studinya, saya nggak tahu apakah ada studinya atau enggak. Tapi dugaan saya kekhawatiran masyarakat urban itu jauh lebih tinggi pada COVID dibandingkan masyarakat yang tinggal di rural gitu. Nah, ketika dia khawatir, itu tentu dia akan khawatir juga untuk hadir ke TPS gitu ya. Nah, apakah akan ada penurunan partisipasi? Dugaan saya iya, terutama pada daerah-daerah yang berkarakter urban. Sementara daerah karakter rural mungkin akan ada penurunan, tapi saya kira tidak akan cukup banyak penurunannya. Gitu. Nah, ini menjadi kendala juga ya ketika misalkan angka partisipasi politiknya itu menurun gitu. Aspek ini kira-kira diperhitungkan juga nggak sama para calon gitu kan? Kalau misalkan benar-benar dilanjut gitu. Toh kalau misalkan ditunda, kapan gitu? Sampai kapan? Karena kita nggak ada yang tahu nih prediksi virus corona itu akan sirna gitu, akan hilang. Kalau misalkan itu juga terbantu kalau misalkan vaksinnya sudah ada gitu. Nah, artinya ada aspek apa nih yang harus yang benar-benar menjadi prioritas pemerintah? Apakah misalkan protokol kesehatannya dikencengin seperti Korsel gitu kan? Atau negara-negara lain yang memang melanjutkan pilkada pemilu di negaranya, kan ada beberapa contoh gitu di negara-negara yang lain gitu ya Bang Arya ya. Nah, saya melihat pemerintah masih pada ngotot soal protokol kesehatan, tapi penjabarannya dengan masyarakat kita yang sedikit ngeyel gitu. Nah, ini solusinya seperti apa gitu kan? Menurut Bang Arya gimana? Ya, sebelum saya ke sana ya, saya ingin ke ini dulu. Menurut saya, selain protokol kesehatan, yang perlu dilakukan perubahan juga adalah memperpendek durasi kampanye. Nah, kalau kita baca PKPU nomor 5 tahun 2020, itu durasi kampanye kita itu selama 71 hari. Nah, cukup panjang ya.
Jadi dari 26 September sampai 6 Desember. Nah, durasi yang panjang ini tentu banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya. Kemungkinannya adalah misalnya terjadi pelanggaran protokol atau kandidat nggak patuh terhadap protokol kesehatan. Yang kemudian yang kedua adalah PKPU-nya tidak dilaksanakan dengan baik atau efektivitas pengawasan dari Bawaslu-nya mungkin masih belum bagus gitu ya karena ini baru gitu ya. Nah, atau misalnya juga kandidatnya juga nggak patuh gitu ya. Nah, dengan durasi yang panjang ini tentu kemungkinan pilkada ini jadi klaster baru itu bisa saja akan terjadi gitu. Karena kan pertama dari sisi petugas lapangan kan terbatas. Misalnya berapa sih personel Bawaslu gitu ya? Berapa sih personel Panwaslu atau pengawas lapangan untuk mengecek misalnya aktivitas kampanye kandidat gitu. Kalau kandidat itu per hari timnya itu berada di 10 titik, mungkin personel Bawaslu nggak cukup. Dikalikan berapa jumlah kandidat, dikalikan berapa tim kampanye yang melakukan aktivitas gitu ya. Jadi dari sisi personil itu personilnya sangat terbatas. Nah, untuk itu saya mengusulkan supaya kan proses durasi kampanye ini kan nggak diatur undang-undang, durasinya ya. Dia diatur berdasarkan kebijakan KPU. Nah, karena dia diatur berdasarkan KPU, tentu KPU dengan konsultasi dengan DPR bisa membuat kebijakan yang memperpendek durasi kampanye. Misalnya memperpendeknya jadi 30 hari, ya, atau memperpendek jadi 45 hari. Toh kalau kita lihat dalam studi-studi komunikasi politik, efek kampanye terhadap pilihan publik atau efek kampanye terhadap partisipasi orang hadir ke TPS, itu kan sebenarnya nggak konklusif juga gitu. Ada scholar yang bilang, oh dia punya efek yang bagus. Tapi banyak juga yang bilang kampanye itu nggak punya efek juga, karena orang sudah menentukan pilihannya jauh sebelum masa kampanye dimulai gitu. Nah, jadi saya kira karena ini situasinya darurat gitu ya, memperpendek durasi kampanye itu saya kira adalah salah satu opsi. Memperpendek kampanye, ya bang, memperpendek kampanye offline ya, offline, iya tetap offline muka, ya. Nah, offline. tapi onlinenya tetap 71 hari. Ya. Misalnya online itu kan bisa melalui media medsos, media daring, iklan, tapi offline-nya yang diperpendek. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua, kalau kita lihat beberapa informasi soal bagaimana COVID ini menyebar, ya. Dia kan menyebar juga di ruangan tertutup, ya. Ruangan yang tertutup yang tidak punya sirkulasi udara yang bagus. Makanya banyak di DKI Jakarta muncul klaster-klaster baru di perkantoran, ya. Nah, di PKPU itu juga diatur, boleh kampanye di gedung, di ruang tertutup, kemudian maksimal 50 orang, harus ada disiapkan cuci tangan dan seterusnya. Nah, tapi menurut saya harus diatur juga spesifikasi gedungnya kayak gimana, sirkulasi udaranya gimana, luas gedungnya berapa gitu. Kalau gedungnya kecil dipaksakan masuk 50 orang ya bahaya juga gitu ya. Nah, jadi saya kira juga mungkin jangan-jangan kampanye di gedung itu lebih beresiko dibandingkan kampanye di ruang terbuka gitu. Nah, jadi harus diatur juga spesifikasi gedungnya seperti apa gitu. Nah, itu saya kira yang bisa dilakukan gitu. Yang penting lagi yang ketiga ya. Yang ketiga saya kira begini. Calon itu harus terbuka terhadap kondisi kesehatannya. Karena dia akan berinteraksi dengan banyak orang, dengan tim sukses, dengan pemilih, dengan partai. Calon harus kalau kita mengharapkan dia terbuka, tentu susah ya. Karena kalau dia terbuka nanti bisa saja akan jadi backfire ke dia gitu kan. Wah, dia COVID, orang nggak mau datang segala macam gitu ya. Mungkin akan meruntuhkan elektabilitasnya segala macam. Nah, jadi makanya karena kita mengharapkan calon untuk terbuka terhadap kondisi kesehatannya susah, harus dibuat regulasi yang mewajibkan calon secara berkala harus ikut swab yang disiapkan oleh KPU gitu. Misalnya calon diwajibkan swab per
1 bulan misalnya, atau per 3 minggu misalnya, atau per 2 minggu misalnya kan. Nah, karena kan durasinya kan masa inkubasinya kan 2 minggu. Misalnya taruh per 2 minggu gitu. Dibiayai oleh negara. Nah, kemudian KPU menyelenggara itu, KPU melaporkan kepada publik gitu. Sehingga publik juga merasa secure kalau dia ketemu calon gitu. Nah, kenapa harus diwajibkan? Karena ini kan kalau calonnya nggak terbuka, kalau kita nggak tahu, pemilih nggak tahu calon kondisi kesehatannya gimana, sementara dia harus interaksi dengan orang kan juga akan berisiko gitu. Nah, saya kira 3 hal yang bisa dilakukan gitu. Ini kita nyapa dulu ya Bang, teman-teman yang sudah join ke kita. Boleh bertanya apapun tentang pilkada lanjut atau tunda, teman-teman bisa komentar di IG Live Amanat Institute. Ya Bang, tadi saya menarik banget, berarti ini tugas KPU sungguh berat ya. Apalagi di internal KPU sendiri ya, kayak Pak Arief Budiman gitu kan, ketua KPU juga positif COVID, terus komisionernya juga Evi Ginting juga positif COVID gitu kan. Nah ini menjadi tantangan tersendiri nih buat mereka gitu untuk mengatur secara rigid gitu sehingga pilkada serentak bisa dilaksanakan kayak gitu. Menurut Bang Arya gimana nih? Karena juga ada beberapa petugas KPU di beberapa daerah juga kan positif COVID gitu kan. Nah ini menjadi apa namanya? Ya kalau misalkan berkaca terhadap pengalaman 2019 yang pilkada pemilu serentak itu kan banyak orang yang meninggal akibat kecapean, kelelahan gitu kan. Nah ini apakah KPU harus belajar dari peristiwa seperti ini gitu? Ya baik, saya kira memang ada beberapa perubahan yang sudah ditempuh oleh KPU ya. Misalnya pengurangan jumlah pemilih di TPS. Seingat saya mungkin sekarang 400 ya per TPS gitu. Kalau di undang-undang sebelumnya kan 500. Jadi itu saya kira langkah yang bagus gitu untuk menghindari terjadinya penumpukan orang di TPS. Yang kedua mungkin saya kira adalah saya nggak tahu teknisnya seperti apa, tapi mungkin menurut saya begini. Jadi misalnya ada daftar pemilih ya, daftar pemilih misalnya untuk satu TPS itu 400 orang. Nah, ketika petugas saat memberikan undangan memilih, ya, itu sudah dibuat pembagian misalnya orang yang berada di nomor urut 1 sampai 200 itu memilih di antara pukul 7 sampai mungkin pukul taruh misalnya pukul 11 misalnya ya. Dia kan kita sampai jam 1 ya. Nah, atau alternatif lain adalah memperpanjang masa pencoblosan ya menjadi jam 3 gitu ya misalnya. Nah, tapi itu kan harus melalui Perpu ya, karena itu kan bisa diatur undang-undang gitu ya. Nah, kalau Presiden terbitkan Perpu itu mungkin bisa ditempuh memperpanjang durasi pencoblosan. Nah, misalnya orang nomor urut 1 dia akan mencoblos orang nomor urut 1 sampai 200 dia mencoblos dari pukul 7 sampai pukul 11, orang 201 sampai 400 dia mencoblos dari jam 11 sampai jam 3 misalnya ya. Nah, itu adalah cara juga untuk menghindari penumpukan orang pada satu waktu yang banyak gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua saya kira adalah, nah kalau jangka waktu pencoblosannya diperpanjang, otomatis waktu penghitungannya akan panjang juga gitu. Kalau misalnya sebelumnya jam 1 mungkin maghrib untuk beberapa wilayah dia sudah selesai ya, berarti kan sampai tambah 2 jam berarti sampai jam 8 misalnya ya. Nah, karena untuk menghindari adanya petugas TPS itu kelelahan, mungkin juga salah satu cara yang bisa ditempuh adalah menambah. Jadi melakukan rekrutmen ulang terhadap KPPS. KPPS kan jumlahnya 5 orang. Nah, mungkin ditambah jadi 6 misalnya atau jadi 7 gitu ya, sehingga beban kerja petugas TPS-nya tidak menjadi besar lagi. Nah, tapi kan efeknya banyak nih ya. Efek ke pembiayaan yang pertama. Efek kepada revisi terhadap regulasi gitu ya. Nah, kalau misalnya ada penambahan petugas KPPS gitu. Yang saya kira, nah, terkait petugas
komisioner misalnya yang sudah terindikasi COVID gitu. Nah, menurut saya KPU sudah punya sistem internal yang kuat gitu ya untuk melakukan perubahan-perubahan di internal, penyesuaian maksudnya penyesuaian di internal ketika ada petugas yang tidak fit gitu ya. Misalnya mereka terindikasi COVID. Nah, saya kira SOP di internal, prosedur di internal itu kan sudah baku karena dia KPU sudah sebagai lembaga sudah punya pengalaman panjang sejak 99 gitu. Jadi kalaupun misalnya ada petugas yang kena COVID, saya kira nggak akan berpengaruh banyak terhadap proses pelaksanaan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota gitu. Bang, ada pertanyaan menarik nih dari Fadel. Kan lagi juga jadi meme ya, soal PSI. PSI mengusulkan bawa paku masing-masing dari rumah. Bawa paku masing-masing? Iya, bawa paku masing-masing dari rumah itu gimana tuh? Kan ada meme juga lagi rame ya di media sosial tuh soal, ya misalkan pilkada lanjut, ya bawa paku aja masing-masing dari rumah kayak gitu. Itu gimana Bang merespon itu? Ya baik, jadi kan medium ketika orang datang ke TPS itu kan banyak ya. Misalnya dia bertemu petugas KPPS, dia harus membubuhkan jarinya ke tinta gitu ya, dan hal-hal lainnya. Nah, saya tidak tahu persis bagaimana pengaturan soal itu. Harusnya ada di regulasi, misalnya apakah harus menggunakan alat atau paku yang tersedia di sana gitu ya. Apakah boleh bawa paku dari luar atau tidak gitu ya. Saya nggak tahu persis regulasinya yang mengatur soal itu gitu. Nah, tapi kalau kita lihat kan kayak bawa handphone nggak boleh ya. Saya nggak tahu persis soal itu. Tapi kalau misalnya itu misalnya itu dibolehkan dan tidak melanggar regulasi ketika pencoblosan, saya kira itu pilihan yang bisa ditempuh juga gitu. Gitu kira-kira. Ya, ini ada kabar menarik nih dari Sulhan Novik. Keren banget nih penjelasannya Bang Arya, jadi ilmu baru. Di tempat saya nih Kabupaten Seram, bagian timur Maluku, pada pendaftaran kandidat pilkada itu serasa tidak ada COVID nih. Jadi kan tadi benar, ada beberapa daerah yang memang tidak masuk zona merah gitu kan, seakan-akan tidak ada COVID. Tadi yang Bang Arya sudah jelaskan ini ya, tadi ya. Ya. Nah Bang, kalau misalkan pemerintah nanti galau, kemudian memutuskan karena banyak desakan dari masyarakat, terutama dari Ormas Besar Islam, Muhammadiyah dan NU, dan kemudian ada pertimbangan lain gitu, dan mereka duduk bareng lagi, dan memutuskan untuk ditunda, gitu, untuk ditunda pilkadanya di tahun 2021, menurut Abang gimana? Itu apakah langkah yang sangat strategis atau seperti apa? Ya, makasih buat teman yang dari Seram itu ya. Saya kebetulan tahun 2010 kali ya pernah ke Seram untuk satu aktivitas naik kapal dari pelabuhan di Ambon ya. Nah, jadi saya kira begini. Pertama, saya menduga itu kecil kemungkinan pemerintah bersama DPR dan KPU akan mengevaluasi kebijakan itu, artinya membatalkan itu ya, menunda gitu ya, kecil kebijakannya akan menunda lagi, kecuali memang ada dorongan yang sangat kuat gitu ya. Nah apalagi sekarang saya dengar pemerintah sedang menyiapkan perpunya, perpu yang baru soal penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan gitu. Dan kalau kita lihat perilaku politik pemerintah sejak awal itu kan sudah seperti tadi saya sampaikan, itu kan kurang terbuka terhadap opsi-opsi alternatif soal penundaan gitu. Misalnya sebelum RDP dimulai saja, Jubir Presiden sudah kirim rilis ke media. Mengatakan bahwa Presiden menolak untuk ditunda. Padahal RDP-nya belum mulai itu. Itu kan semacam saywar juga tuh kepada DPR. Ini pemerintah posisinya udah jelas nih ya. Gitu kira-kira ya.
Nah, tapi kalau misalnya tiga multi pihak ini duduk bareng lagi dan memutuskan ini ditunda misalnya ke Maret ya. Kalau Maret kan 6 bulan setelah September atau Juni 9 bulan gitu ya. Tentu itu kabar yang baik sekali gitu ya, yang harus kita acukan jempol gitu. Nah, tapi kalau misalnya pemerintah tetap bersikeras, pemerintah dan KPU dan DPR masih bersikeras ya, kan kita nggak bisa lihat ke belakang lagi ya. Ini kalau kebijakannya udah diambil kan nggak bisa mundur lagi. Nah, karena nggak bisa mundur lagi, tentu kita harus isunya harus didorong lagi pada apa upaya mitigasi yang harus dilakukan. Nah, mitigasi tadi yang saya sampaikan misalnya memperpendek durasi kampanye offline, kemudian mewajibkan tes swab bagi calon misalnya dan mungkin penyelenggara, standarisasi gedung dan seterusnya. Tapi satu hal yang menjadi penting juga menurut saya adalah pilkada ini ada di level kabupaten kota. Di level kabupaten itu kan akan dilaksanakan 224. Totalnya kan 270 ya. Ya, total 270. Level kabupaten ya. Level kabupaten itu 224. Nah, saya lihat data KPU yang sudah dilansir di web KPU itu saya hitung ada sekitar 30% daerah di mana petahananya pecah kongsi. Pecah kongsi apa petahana maju? Seingat saya pecah kongsi. Nah, kalau difilter lagi kepada daerah yang hanya diikuti oleh petahana, mungkin petahana yang pecah kongsinya tinggi, ya akan tinggi lagi. Nah, apa poin saya? Poin saya adalah begini. Petahana ini kan harus izin cuti selama masa kampanye 71 hari. Ya. Kalau dia izin cuti, berarti akan ada petugas PLH ya, petugas PLT yang akan ditunjuk, gitu ya. Nah, sementara kita lihat dalam kebijakan misalnya Perpres, Impres, Permenkes gitu ya, itu kan yang bertanggung jawab pada hal penanganan COVID di daerah itu adalah kepala daerah. Nah, artinya kalau ada pada kondisi daerahnya yang di mana petahana maju, apalagi pecah kongsi, itu kan akan menjadi persoalan serius bagi proses keseriusan penanganan COVID di daerah. Karena pasti saja kepala daerah nggak bisa ambil kebijakan lagi gitu ya. Nah, artinya pemerintah harus berikan kebijakan yang besar kepada PLT untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis dalam hal penanganan COVID. Karena pasti fokus kepala daerah ini nggak ada lagi menangani COVID gitu. Nah, untuk itu saya kira bagi daerah, pemerintah pusat harus benar-benar mencermati, benar-benar melihat situasi penanganan COVID di daerah, terutama daerah-daerah yang petahananya maju gitu dan pecah kongsi gitu ya. Nah, karena ini berisiko sekali karena kalau mereka pecah kongsi itu kompetisinya akan ketat ya, kompetisinya akan menjadi ketat gitu. Ketika kompetisi ketat, mereka udah nggak mikirin COVID lagi, apalagi mereka udah cuti gitu kan. Yeah. Nah, lantas pertanyaannya siapa yang nanganin COVID gitu. Yeah. Nah, jadi itu harus yang terdekat itu petahana pecah kongsi itu kayak Depok ya, Bang Are ya. Nah, Depok ya pecah kongsi, masuk ya kan? Masuk daerah zona merah juga. Iya, gitu kan? Zona merah gitu. Ya, gimana nih penanganan COVID-nya? Siapa yang nanganin ini di daerah nih gitu? Iya, betul. Itu saya kira harus jadi catatan juga tuh. Nah, Bang Arya, ini kan juga kayak tadi udah ada revisi dari PKPU yang nomor 13 itu ya, nomor 13 tahun 2020 ya. 2020 ya. 2020 sebagai respon dari PKPU ya, peraturan KPU yang sebelumnya gitu. Yang tadi juga Bang Arya menyebutkan bahwa ini sudah ada progresif lah, sedikit lah, ya kan? Tapi melihat peraturan yang baru itu, apakah masih ada celah dalam penanganan COVID atau protokol kesehatan menurut Bang Arya gimana? Masih ada celah nggak yang harus diperbaiki atau dievaluasi? Diperbaiki.
Ya, saya baca PKPU tersebut. Um, untuk memang pertama ada larangan untuk kampanye tatap muka, kampanye rapat umum ya, rapat umum, konser, bazar, acara sosial, olahraga dan seterusnya. Itu kita apresiasi. Tetapi untuk acara tersebut, sanksi yang baru dilakukan adalah sanksi berupa pembubaran acara. Nah, pengurangan masa periode kampanye itu hanya terjadi pada kampanye terbatas. Kalau saya nggak salah baca ya, kalau dia kampanye terbatas, nggak mengikuti protokol kesehatan, misalnya dalam satu ruang yang sesuai aturan kan hanya 50 orang, ternyata ada dia 60 orang. Nah, setelah itu kan juga harus harus ada prosesnya juga gitu. Proses melalui Bawaslu, ada peringatan gitu ya, baru kemudian ada larangan, ada sanksi berupa pengurangan masa kampanyenya gitu ya. Nah, untuk rapat umum itu belum diatur sanksi itu, baru pembubaran doang gitu. Dan prosesnya juga panjang juga kan, harus melalui review juga oleh Bawaslu misalnya gitu. Nah, tapi kan harus dipahami juga bahwa KPU memang saat ini juga belum bisa melakukan perubahan yang besar gitu, karena kan terikat undang-undang gitu ya. Di undang-undang kan tidak ada sanksi diskualifikasi, nggak ada sanksi pengurangan masa kampanye, hanya teguran doang. Nah, KPU kan juga nggak berani juga, nanti dia dilaporkan ke PT UN atau ke Mahkamah ke PT UN ya, karena atau ke MA gitu ya, karena dianggap melanggar undang-undang gitu ya, undang-undang pilkada gitu. Nggak berani juga KPU untuk terlalu masif melakukan perubahannya. Nah, karena KPU itu nggak bisa melakukan banyak perubahan karena terikat atau terbentur desain undang-undang kita yang belum mengatur soal pelanggaran protokol. Nah, kita berharap pada Perpu. Nah, sayangnya di Perpu pertama nomor 6 itu harusnya ketika itu Presiden sudah mengatur secara jelas bagaimana pelanggaran protokol kesehatan gitu. Tapi kan nggak dilakukan. Nah, baru habis pendaftaran kemarin, ternyata situasinya begitu, orang kaget semua gitu. Nah, akhirnya, wah ini kenapa bisa kayak gini gitu kan, di luar pikiran banyak orang gitu. Nah, akhirnya mulai sekarang ada dorongan bahwa Presiden harus keluarkan Perpu gitu. Karena nggak mungkin DPR melakukan revisi terbatas di undang-undang gitu ya. Bisa prosesnya bisa panjang, bisa lama. Yang cepat itu ya Perpu. Jadi ya mudah-mudahan dalam minggu ini atau dalam minggu depan, menurut saya sebelum kampanye dimulai, itu Perpu harus keluar soal pengaturan sanksi ini. Kalau enggak ya akan banyak pelanggaran-pelanggaran, karena kan itu seperti Dirga sampaikan, itu celahnya banyak sekali gitu. Nah, oke, misalnya ada pelanggaran pembubaran. Kalau nggak ada petugasnya terbatas, ya bisa juga dilaksanakan gitu kan. Nggak ada kontrol kan. Nah, itu kira-kira Dirga. Iya, iya, sanksinya juga minimalis banget gitu ya, karena juga KPU tadi yang Bang Arya katakan nggak bisa semena-mena juga kan membuat aturan karena ada undang-undang yang tinggi gitu kan, undang-undang tertingginya. Ya, Gitu. Wah, ini menjadi problem ya, juga ya buat KPU sendiri ya. ya Oke. benar. Nah, buat Bang Arya itu saran buat kan yang bisa memutuskan itu kan tadi ya tiga elemen tadi kan, ya di pemerintahan, DPR sama KPU sendiri kan. Eh, apa Diskusi lah soal desakan tadi lanjut maupun ditunda tadi. Nah, saran Bang Arya sendiri selain yang tadi sudah Bang Arya katakan soal mitigasi, kemudian resiko yang dialami oleh resiko yang bakal dialami ketika misalkan pilkada itu juga dilanjut gitu. Pun kalau misalkan tidak dilanjut juga tadi Bang Arya sudah katakan. Tapi ada saran selain itu nggak kira-kira Bang Arya? Ya, baik. Nah, saya kira kan kita punya cukup ahli ya, ahli-ahli epidemiolog, ahli kesehatan, ahli penanganan bencana gitu ya. Ada banyak data scientist yang kita punya gitu ya. Nah, karena kita punya banyak resources untuk
melakukan banyak prediksi, banyak permodelan gitu ya. Apalagi sejak Maret sampai sekarang, sampai bulan September ini, itu kan udah hampir 7 bulan. Nah, kita kan sudah punya data yang banyak dalam 7 bulan ini, bagaimana kecenderungan di masing-masing daerah, bagaimana pola penyebaran di masing-masing daerah. Nah, untuk itu, menurut saya, pemerintah harus terbuka kepada data gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang kan keterbukaan data itu masih kurang. Di situs COVID aja, situs COVID nasional, itu kan kita, ya ada provinsi ini kasus aktif segini, akumulasi ini. Tapi kan kita nggak bisa cek tren hariannya gitu. Ya kan? Kalau kita buka hari ini, kita cuma bisa buka data kemarin. Tren harian sejak 7 bulan kemarin kita nggak bisa buka. Oke, kita lihat lagi di situs Kompas Provinsi. Halo, Bang Nah, Arya? kita lihat kita lihat data kabupaten. Data kabupatennya juga belum terbuka ya. Tren hariannya juga nggak ditampilkan per hari gitu ya. Tidak juga pada level sampai level kecamatan gitu. Nah, kalau pemerintah mau berikan data itu kepada kepada ahlinya gitu ya, pada ahli data scientist, orang-orang statistik gitu, mereka bisa bikin permodelan, bisa bikin prediksi dalam 2-3 minggu ke depan, sebulan ke depan, kecenderungannya bagaimana. Nah, sehingga dengan data itu, penentuan mana daerah yang akan pilkada, mana daerah yang tidak pilkada, itu bisa basis pengukurannya menjadi lebih jelas. Kalau sekarang kan nggak dipukul rata ya semuanya, ya kan? Nah, kondisinya ada kondisi yang tinggi kayak Surabaya, kayak Semarang, ya tetap juga pilkada dibandingkan Seram Timur tadi yang disampaikan nggak ada COVID gitu kan? Kan nggak boleh sama pukul rata kayak gitu gitu. Nah, jadi saran saya, ya tapi sekarang kita ngomong kayak gini, waktunya udah terbatas banget gitu kan? Ini udah mau kampanye nih gitu. Nah, kalau misalnya pemangku kebijakan ini masih tetap bersikeras untuk lanjut semuanya, ya minimal pertimbangkanlah daerah-daerah yang COVID-nya tinggi, Zona resiko merah ya? COVID-nya tinggi gitu ya. Zona merah itu dipertimbangkanlah. Ya meskipun tadi kata riset mana tuh, risetnya itu kecil ya nggak apa-apa. Mau meskipun ada cuma 10% yang zona merah dan nggak bisa lanjut ya nggak apa-apa. Meskipun misalnya yang hanya lanjut 10% ya nggak apa-apa. Tapi kita punya basis pengukuran yang jelas gitu. Nah, ada unsur kemanusiaan yang dipertimbangkan gitu. Menarik banget Bang Arya soal apa mengambil jalan tengah tadi bahwa pemerintah juga harus mempertimbangkan banyak hal gitu dan open data gitu kan. Melihat peluang yang ada bahwa misalkan pilkada itu lanjut ya misalkan zona-zona yang tidak merah terhadap COVID tapi zona yang merah mungkin bisa ditunda sampai 2021 gitu ya. Ini menarik banget Ya, tawarannya dari Bang Arya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang Arya. ya. Nah, kerugian bagi partai politik gitu yang sudah banyak mengeluarkan uang misalkan untuk menyewa konsultan gitu kan buat nanti persiapan masa kampanye dan mungkin juga sudah apa mempersiapkan spanduk dan sebagainya itu bagaimana Bang Arya melihatnya? Perputaran ekonominya juga seperti apa nih? Tadi kalau misalkan pemerintah sudah menganggarkan kan itu, tapi partai politik sendiri seperti apa nih yang lingkup kecil dari negara? Ya, dalam hal proses pelaksanaan kampanye di pilkada itu kan sangat kandidat sentris ya. Jadi faktor kandidat itu jauh lebih besar untuk ngeran kampanye ya. Misalnya kandidat bikin tim sendiri, bikin tim sukses sendiri, bikin tim saksi sendiri gitu ya. Mereka mungkin sewa konsultan sendiri gitu ya. Dan ya banyak orang berpikir wah ini kan kampanye ini akan menjadi apa namanya
perputaran uang. Saya nggak tahu itu datanya dari mana gitu. Maksudnya yang dimaksud perputaran uang itu apakah perputaran spanduk kah, iklan kah, atau apa? Kalau iklan kan udah ada fasilitasi oleh KPU, dana negara yang digunakan. Spanduk kan juga difasilitasi oleh KPU gitu ya. Dana saksi juga ada Bawaslu-nya gitu, digunakan oleh Bawaslu. Apakah yang dimaksud itu politik uang sehingga dana dari kandidat dikasih-kasih ke pemilih sehingga roda ekonomi berputar. Nah itu parah banget kalau misalnya bayangannya itu gitu ya. Nah jadi saya nggak tahu itu angka puluhan triliun yang disampaikan bahwa kalau pilkada Desember akan terjadi perputaran uang itu basisnya dari mana saya nggak tahu juga tuh gitu. Karena banyak fasilitasi kampanye itu sudah dilakukan melalui APBN gitu. Nah apalagi sekarang rapat umum nggak boleh, ya kan? Kan biaya yang banyak itu kan selain door to door ya rapat umum, konser gitu kan. Kalau konser nggak boleh ya nggak ada perputaran uang juga gitu kan. Nah, mungkin yang maksud itu perputaran uang kepada pemilih, dugaan saya ya. Nah, jadi saya kira gini, kalau misalnya ada kandidat yang udah, jadi memang tadi dugaan saya adalah ada faktor ekonomi politik pembiayaan kandidat yang akan bertambah kalau itu diperpanjang masa penundaan. Ya, ya tapi itu ya menurut saya itu ya risiko yang harus ditempuh karena kita berada dalam situasi darurat gitu. Dan itu kan juga jadi investasi politik juga bagi calon gitu. Iya, Bang Arya menarik. Ini closing statement terakhir dari Bang Arya. Silakan Bang Arya karena waktu kita terbatas ya 60 menit di IG Live itu. Jadi Bang Arya silakan untuk statement terakhir di acara mulai bersuara yang membahas soal pilkada serentak lanjut atau tunda. Silakan Bang Arya. Baik, Dirga, saya ingin menyampaikan yang pertama adalah dalam situasi pandemi krisis ini, pembuatan kebijakan hendaknya mempertimbangkan multi pihak, multi perspektif gitu ya, dan banyak orang, sehingga proses pembuatan kebijakan menjadi lebih inklusif gitu ya. Nah, yang kedua, sebaiknya proses pembuatan kebijakan juga jangan kacamata kuda gitu, harus melihat juga perspektif-perspektif dari luar. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan bahwa sebaiknya pengambil kebijakan terbuka terhadap opsi alternatif. Meskipun nggak mau nunda semuanya, paling nggak menunda pada daerah-daerah yang punya risiko yang tinggi. Itu lebih baik, saya kira, untuk menyelamatkan banyak orang dan untuk memotong mata rantai penularan COVID. Itu, Dirga, kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Bang Arya. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, pada teman-teman yang sudah menyaksikan IG Live sore hari ini. Semoga pembahasan kali ini bisa mendapatkan pencerahan dari Bang Arya soal bagaimana tadi pada posisi tengah pemerintah harus bisa bekerja dengan baik. Yang tadi sudah ada banyak tawaran dari Bang Arya. Semoga bisa didengar oleh pemerintah, baik pemerintah maupun stakeholder gitu, DPR dan KPU. Bahwa penting mengambil poros tengah, jalan tengah untuk ketika misalkan pilkada dilanjutkan untuk menekan penyebaran klaster baru di pilkada serentak tahun ini. Nah, bagi teman-teman yang menyaksikan IG Live sore hari ini, terima kasih banyak. Teman-teman bisa memfollow akun Instagram IG Amanat Institute, juga bisa mengikuti narasi politik yang kami berikan di Instagram Amanat Institute, di Facebook juga ada, kemudian di YouTube ada beberapa video yang sudah kita visualisasikan di sana, dan juga bisa mendengar di Spotify di Amanat Institute. Terima kasih Bang Arya dan teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Lain waktu kita akan berjumpa lagi ya Bang Arya di waktu yang berbeda. Terima kasih. Yo, selamat sore semuanya. Salam buat teman-teman semua ya. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih telah diundang. Ya, sama-sama Dirga.